Apakah keselamatan orang Kristen sejati bisa hilang? Bisakah orang Kristen sejati kehilangan keselamatannya? Ajaran Reform atau Calvinisme mengatakan bahwa keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Apa dasar dari pandangan ini? Setidaknya ada 8 dasar dari pandangan ini. Yang pertama, kitab suci berulang kali menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal. Nah, itu bisa kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 36, kemudian Yohanes 6 ayat 47 dan sebagainya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kata kekal. Kekal yang berarti itu terus-menerus tanpa ada akhirnya. Nah, kalau orang Kristen yang sejati, yang sudah betul-betul diselamatkan itu kemudian bisa jatuh dalam dosa sedemikian rupa sehingga tersesat, murtad dan kemudian akhirnya terhilang, maka sebetulnya pada saat dia percaya kepada Yesus, dia bukannya diberi hidup kekal namanya, tetapi hidup bersyarat. Lalu apa syaratnya? Syaratnya adalah jangan sesat atau murtad. Nah, kalau memang ini keadaannya, maka keadaan orang Kristen sejati itu sama seperti keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia mempunyai hidup, tetapi bukan hidup yang kekal, melainkan hidup yang bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak makan buah terlarang. Nah, tetapi masalahnya di sini adalah tidak ada bagian daripada kitab suci manapun yang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan mendapat hidup bersyarat. Itu bukan ajaran kitab suci. Kitab suci mengajarkan yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup kekal. Karena itu tidak ada apapun yang bisa membuat mereka kemudian kehilangan hidup tersebut. Coba perhatikan kata-kata Berkhof ini. Lois Berkhof berkata, menurut kitab suci, orang percaya dalam hidup ini sudah mempunyai keselamatan dan hidup yang kekal. Bisakah kita meneruskan pada anggapan atau pandangan bahwa hidup yang kekal tidak akan bersifat kekal? Itu kata Berkhof. Jika kitab suci sudah dengan begitu jelas mengatakannya, lalu apa dasar kita untuk membantahnya? Bukankah ketika kita membantah kitab suci atau firman Tuhan adalah sama halnya dengan membantah atau melawan Tuhan itu sendiri? Saudara mau melawan Tuhan? Itu yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, adanya Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri atau hati kita. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, dan tujuan daripada pemberian ini adalah supaya Roh Kudus itu bisa membimbing, menolong, menopang, menguatkan, menghibur, menegur dan sebagainya. Dengan kata lain, Roh Kudus itu menggantikan peran Yesus terhadap murid-muridnya selama dia masih di dunia ini. Nah, kalau kita ternyata bisa tersesat atau murtad dan lalu kehilangan keselamatan, maka itu berarti Roh Kudus itu tidak becus atau tidak cakap dalam melakukan tugasnya dong. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Omong kosong kalau sampai ini terjadi. Pikirkan hal itu. Kemudian yang ketiga, dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati tidak bisa hilang. Yang ketiga adalah janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat ke-28 dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat yang ke-9a. Firman Tuhan berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dalam kedua janji tadi, yang mana saya yakin bahwa itu berlaku untuk orang Kristen yang sejati, Allah berjanji untuk memberikan yang baik bagi orang percaya. Allah berjanji untuk membatasi pencobaan sehingga tidak lebih dari kekuatan orang percaya. Dan di dalam 2 Petrus 2 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan tahu bagaimana caranya menyelamatkan orang saleh atau orang Kristen dari pencobaan. Jadi seperti itu. Itu yang harus
kita renungan dan pikirkan kembali. Sebab kalau memang ada orang Kristen yang sejati, yang sudah diselamatkan, yang bisa murtad dan lalu terhilang selama-lamanya, maka ada hal yang perlu dipertanyakan. Mengapa Allah tidak memanggil dia pulang pada waktu dia ada dalam keadaan selamat? Bukankah itu jauh lebih baik baginya daripada dia dibiarkan hidup, tetapi lalu murtad dan binasa? Mengapa Allah tidak membatasi pencobaan yang dialami orang tersebut? Dan mengapa Allah tidak tahu atau tidak bisa menyelamatkan orang Kristen dari pencobaan? Apakah 1 Korintus 10 ayat 13 dan juga Roma 8 ayat 28 tidak berlaku bagi orang itu? Nah, coba pikirkan kembali baik-baik hal ini. Tetapi kalau saya berpendapat bahwa baik Roma 8 ayat 28 maupun 1 Korintus 10 ayat 13 itu hanya berlaku untuk orang Kristen yang sejati, dan kedua ayat itu menjamin bahwa orang Kristen sejati tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 ini diberikan persis setelah 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, di mana di situ dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi setelah ada peringatan untuk berhati-hati, ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong sehingga kita tidak mungkin jatuh, dalam arti terhilang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dasar dari pandangan bahwa keselamatan orang Kristen sejati yang tidak bisa hilang, yang keempat adalah kasih yang tidak berubah dari Allah. Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang menyebabkan Allah memanggil kita adalah kasih Allah. Kasih Allah ini tidak bisa berubah, karena itu panggilannya juga tidak mungkin berubah. Pada saat Allah mau menyelamatkan seseorang, Allah sudah tahu bahwa orang itu adalah orang yang bejat, yang rusak secara total. Sehingga yang bisa dilakukan orang itu selalu adalah hal-hal yang menjengkelkan dirinya. Karena semua manusia memang seperti itu. Karena itu pada saat orang itu menjadi orang Kristen, tidak ada dosa apapun yang mengejutkan Allah, yang lalu menyebabkan Allah kemudian membatalkan keselamatan daripada orang itu. Kalau dari semula ia memang tidak bermaksud untuk terus menanggung dengan sabar dosa-dosa orang itu dan kemudian mengampuninya melalui darah Kristus, maka dari semula dia juga tidak akan memanggil atau menyelamatkan orang itu. Saya ulang ya, Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kemudian Yesaya 54 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Oke, baik, itu tadi adalah 4 dasar dari 8 dasar daripada pandangan orang Kristen Protestan, khususnya Reform atau Calvinisme, yang mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen sejati itu tidak bisa hilang. Kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Oke, simak ya 4 dasar lainnya atau part keduanya hanya di TikTok Sahabat Yesus Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.